Ya, ada beberapa cara pembagian model. Ya, yang pertama tadi adalah terkait model statis dan dinamis ya. Model statis dan dinamis. Kemudian apa lagi? Model. Jadi ada model sistem persamaan gitu ya. Berarti ada model tunggal. Sistem persamaan. Kemudian ada model sebentar. Data panel ya. Ini ada model time series. Misalkan. Ini, mestinya Anda juga sudah belajar kan semester 6 terkait pemodelan time series. Kemudian ada model bentar. Oh, kenapa ya ini pennya sebentar. Coba saya stop share dulu sebentar. Tadi kelihatan enggak whiteboard-nya? Terlihat. Tadi terlihat, Bu. Sekarang tidak terlihat. Sudah terlihat kembali ya? Sudah, Ibu. Ya, bisa. Ada model linear, non-linear. Kok muncul enggak? Muncul enggak? Sebentar. Coba sebentar, saya coba ganti pen dulu ya. Sebentar, Anda tunggu sebentar.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Saya tidak tahu tadi kenapa itu ya. Saya beralih ke ini saja, ke slide nulisnya ya. Kelihatan ya ini? Kelihatan, Bu. Terlihat. Ya, tadi ada beberapa macam pembagian model. Ya, yang pertama adalah model bisa dibedakan menjadi model statis dan model dinamis. Jadi di sini statis dan dinamis ini adalah terkait model yang diestimasi berdasarkan data yang dikumpulkan berdasarkan urutan waktu ya, berdasarkan urutan waktu. Jadi misalnya di selama ini itu yang kita pelajari adalah model statis ya. Di model statis itu apabila respon dan prediktornya itu diperoleh atau dikumpulkan pada waktu yang sama gitu ya. Jadi misalkan bentuk umum dari model regresi itu kan Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 sampai dengan beta K XK gitu kan. Nah gini. Jadi model ini punya K prediktor. Ya, model regresi yang punya K prediktor ini disebut sebagai regresi multiple atau regresi multivariabel ya. Regresi linear berganda gitu ya. Multivariabel. Regresi linear berganda. Nah, jika punya satu prediktor, maka model regresi tersebut disebut sebagai model apa? Ini punya satu prediktor. Nah, modelnya disebut sebagai model regresi linear sederhana ya, model regresi linear sederhana. Oke, model statis dan dinamis tadi seperti yang disinggung adalah model yang diestimasi berdasarkan data urut yang dikumpulkan berdasarkan urutan waktu. Ya, jadi ini ditambahkan indeks T gitu ya. Indeks T YT sama dengan beta 0 plus beta 1 XT gitu ya. Indeks satunya nggak perlu karena hanya satu ya. XT plus ET. Ini model statis, contoh model statis. Nah, kita ambil model regresi linear sederhana ini sebagai contoh ya. Jadi model dasar. Kita perhatikan di sini X dan Y ya. Diambil dari waktu yang sama, pada waktu yang sama gitu ya. Jadi pengaruh X terhadap Y itu terjadi pada waktu yang sama gitu ya. Nah, berbeda dengan model statis ya, model dinamis itu ada lag ya. Ada lag ya, pengaruh X terhadap Y itu memerlukan waktu. Jadi misalkan YT sama dengan beta 0 plus beta 1 X nah, T min 1 gitu ya. ET. Ini ada satu contoh model regresi dinamis. Ya. Di mana di sini pengaruh X terhadap Y. Nah, itu perlu waktu ya. Jadi X dalam berpengaruh terhadap Y itu perlu waktu, yaitu sebanyak lag 1 gini. Ya. Sebanyak lag 1.
Atau contoh yang lain dari dinamis. Nanti kita akan belajar model dinamis ya, 2 macam, yaitu model distributed lag ya. Ini termasuk model distributed lag ya. Model distributed. Nah, contoh lain model dinamis adalah model autoregresif. Yang saya kira Anda juga sudah belajar di time series ya. Di semester 6 kemarin. Model autoregresif itu bagaimana? Prediktornya adalah apa? Terkait responnya ya. Tapi dengan lag ya. Beta 0 plus beta 1 YT min 1. Kan ya, jadi prediktornya itu adalah respon dengan lag. Nah, lag yang paling dekat itu hubungannya adalah lag 1 itu di sini. Jadi ini disebut sebagai model dinamis juga, tapi punya nama khusus yaitu model autoregresif. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya pengaruh X terhadap Y itu perlu waktu. Ya, misalkan saham gitu ya. Saham untuk mendapatkan keuntungan, untuk tahu perkembangannya, apakah dapat untung, dapat rugi, tidak bisa langsung ya pada saat saham itu kita menanam saham itu tidak langsung mendapatkan respon yaitu berupa untung ataupun ruginya, tapi perlu waktu, mungkin 1 bulan kemudian gitu ya. Nah, itu makanya diakomodasi dengan model dinamis ya. Jadi intinya kita bisa melihat perbedaannya dengan model statis gitu ya. Dengan model statis antara prediktor dengan respon ini waktunya diambil pada waktu yang sama. Berbeda dengan model dinamis. Ini diambil pada waktu yang berbeda antara prediktor dengan respon gitu ya. Itu gambarannya. Jadi sama ini yang kita pelajari itu adalah model statis ya. Di kelas regresi ataupun materi yang sebelum ETS ini yang kita pelajari adalah bentuk model statis gitu ya. Oke, yang selanjutnya tadi apa tadi ya? Mungkin saya beri gambaran 2 saja ya pembagian model. Yang pertama adalah statis dinamis, kemudian model tadi tunggal ya. Model tunggal dan sistem persamaan. Oke. Sebentar, saya ganti halaman dulu ya. Oh, ini sih. Oke, apa tadi? Model dibedakan menjadi model tunggal dan model sistem persamaan. Pembagian model ini adalah berdasarkan banyaknya persamaan di dalam model. Ya. Jadi jika model itu hanya terdiri dari 1 persamaan, maka disebut model tunggal seperti yang kita pelajari selama ini ya di kelas regresi. Nah, jika model itu terdiri dari lebih dari 1 persamaan, ya, maka disebut model sistem persamaan. Jadi ini terdiri dari 1 persamaan, ya, model yang terdiri dari 1 persamaan.
Oh, ini model yang terdiri dari lebih dari satu persamaan. Contohnya apa? Contohnya nanti yang akan kita bahas ada dua macam estimasi model, yaitu untuk sistem persamaan ini ya. Kalau tunggal ini kan sudah biasa ya dengan estimasi, parameter model, apa saja yang kita pelajari dulu di kelas regresi dengan metode estimasi OLS ya. Satu persamaan. Kemudian apa lagi dulu kita belajar di regresi? Ada weighted least square kan gitu. Ya. Nah, nanti bisa direview kembali ya apa yang sudah dipelajari di regresi. Karena di sini di ekonometrika itu yang digunakan sebagai main tool atau metode utama itu adalah regresi ya. Oke, sekarang kita lihat yang sistem model yang berupa sistem persamaan yang terdiri dari lebih dari satu persamaan. Nah, di sini meliputi model Schur dan model persamaan simultan. Schur ini singkatan dari seemingly unrelated regression. Sama mungkin secara umum sekilas kita pahami dulu terkait Schur ini ya. Jadi Schur ini tadi termasuk dari model sistem persamaan, model yang terdiri dari lebih dari satu persamaan ya. Di mana antar persamaan itu adalah saling berhubungan ya. Jadi Schur adalah merupakan bagian dari regresi multivariat. Contohnya ini model Schur secara umum misalkan seperti ini, Y1 sama dengan alfa 0 plus alfa 1 X plus error. Ini model persamaan pertama dari model. Kemudian persamaan kedua dari model, misalkan beta 0 plus beta 1 X plus U ya. U ini adalah error juga, cuman untuk membedakan saja dengan persamaan yang di atas. Prediktornya untuk model Schur atau model multivariat itu bisa sama X atau bisa berbeda. Ya. Yang penting di sini antara respon itu adalah saling berhubungan. Kalau respon saling berhubungan, maka errornya juga saling berhubungan gitu ya. Kenapa error ini dihitung dari mana? Topi itu diperoleh dari mana? Selisih dari variabel respon aktual dengan estimasi. Sehingga kalau antar respon di sini adalah berhubungan atau berkorelasi, maka antar residualnya juga berkorelasi. Jadi ini kita perhatikan di sini ya, ada Y1 dan Y2, yang mana keduanya saling berhubungan. Kalau kita kembali kepada bentuk umum model regresi, ada berapa macam variabel ya. Waktu model regresi itu terdiri dari berapa variabel? Misalkan bentuk umum model regresi tadi kembali ke sini, yaitu regresi multivariabel beta 0, beta 1, X1 plus beta 2, X2 plus beta K, XK plus error. Yang variabelnya apa saja? Ada variabel Y, ya, ada variabel XJ, ya, ada variabel
error. XJ. XJ itu berjalan dari XJ ini adalah prediktor yang ke C. C berjalan dari 1, 2 sampai dengan K. Jadi banyaknya prediktor adalah sebanyak K. Nah, di antara 3 variabel ini, mana yang sebagai variabel random? Masih ingat di regresi kita belajar ini? X. X. Yang lainnya sepakat? Y, maaf. Betul adalah Y ya. Y sebagai variabel random, nah otomatis error ini juga variabel random karena tadi kan berhubungan di sini ya. Jadi yang variabel random itu adalah Y, respon dan error ya. Respon dan error. Sementara XJ ini adalah non variabel random atau bukan variabel random. Jadi disebut apa? XJ. XJ adalah fixed variable ya. Jadi non variabel random atau disebut sebagai fixed variable. Fixed variable ini sifatnya seperti konstanta gitu ya. Fixed variable itu punya sifat seperti konstanta. Kalau variabel random itu punya ciri-ciri atau karakteristik apa sebagai variabel random? Variabel random yang kita kenal di statistika apa saja? Suatu variabel random itu mempunyai distribusi probabilitas ya. Punya distribusi probabilitas. Jadi muncul yang kita kenal itu adalah distribusi probabilitas variabel random kontinu normal misalkan. Ya, distribusi probabilitas variabel random kontinu T student gitu ya misalkan. Jadi variabel random itu mempunyai distribusi probabilitas dan bisa dinyatakan dalam fungsi yang disebut sebagai fungsi distribusi probabilitas. Nah, karena punya distribusi berarti punya ukuran pemusatan dan penyebaran, punya mean, punya varian. Kalau variabel random normal, maka mean-nya adalah apa? Mu dan variannya adalah sigma, gitu ya. Oke, kembali ke sini tadi ya. Jadi Y di sini adalah sebagai variabel random. Error juga sebagai variabel random. X adalah sebagai fixed variabel atau sebagai konstanta. Nah, sur di sini adalah merupakan sebenarnya bagian dari regresi multivariat gitu. Jadi kembali ke pengertian definisi multivariat itu adalah analisis sekumpulan variabel yang apa? Sekumpulan variabel yang saling berhubungan ya. Sering disingkat sebagai P variat. P-nya ini menunjukkan berapa banyak variabel yang saling berhubungan gitu ya. Jadi P ini dimulai dari, nah kalau P sama dengan 1, ini berarti univariat. Ya. Kalau P sama dengan 2,
P sama dengan 2, ini disebut sebagai bivariat. Dan seterusnya, kalau secara umum, ya ini P variat ini disebut sebagai multivariat. Jadi kalau ada 2 variabel respon dari 2 persamaan, ya maka regresi ini disebut sebagai regresi bivariat. Ya. Kenapa disebut SUR? Ya ini tadi kembali kepada sifat bivariat, yaitu saling berhubungan antara variabel responnya atau antara errornya atau antara residualnya. Ya. Misalkan Y1 itu sama dengan income, ya. Kemudian Y2 sama dengan konsumsi. Nah, kita ketahui di antara keduanya adalah saling berhubungan, ya. Sementara X itu adalah variabel lain, ya, selain income yang diduga berpengaruh terhadap konsumsi, gitu ya. Jadi ini X di persamaan 1 ini bisa sama dengan X di persamaan yang kedua. Oke, itu gambaran dari model SUR yang intinya adalah antar persamaan atau antar respon, antar error adalah saling berhubungan. Nah, sekarang bagaimana dengan simultan? Regresi simultan, ya, regresi simultan di mana respon itu di persamaan yang satu, ya, suatu variabel itu bisa menjadi respon di satu persamaan dan bisa menjadi prediktor di persamaan yang lain, gitu ya. Nah, ini contohnya Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X plus E. Nah, kemudian persamaan yang kedua, misalnya Y2 sama dengan beta 0 plus beta 1 Y1 plus error. Nah, katakanlah seperti itu. Jadi di sini kelihatan gitu ya. Y1 itu pada persamaan pertama itu sebagai respon. Sementara pada persamaan yang kedua adalah sebagai prediktor. Maka inilah yang diidentifikasi sebagai sifat simultan, gitu ya, simultan. Ya, regresinya disebut sebagai regresi persamaan simultan, gitu ya. Jadi karena adanya fenomena-fenomena itu, ya contohnya tadi ada simultan, kondisi saling berhubungan yaitu dengan SUR, kemudian persamaan tunggal misalnya dengan OLS dan atau WLS, weighted least square, ya. Jadi weighted least square nanti terkait dengan regresi yang bisa diterapkan pada pelanggaran asumsi. Masih ingat pada pelanggaran asumsi apa? Asumsi identik, ya. Jadi kalau ada pelanggaran asumsi identik, maka kita bisa mengatasi dengan regresi yang diberi bobot, disebut sebagai weighted least square, ya. Weighted least square. Oke, itu gambarannya ya, terkait bentuk model yang kita akan diskusikan di kelas ekonometrika ya. Jadi itu nanti yang membedakan ya sedikit banyak dengan kelas analisis regresi. Jadi kalau di regresi kita belajar persamaan tunggal atau model tunggal, maka di ekonometrika belajar model sistem persamaan. Itu yang meliputi model SUR atau simultan.
Oke, itu ya terkait materi ya. Dan beberapa mungkin sebagai gambaran ya pembagian model ya. Dua cara pembagian model. Yang pertama tadi adalah apa? Berdasarkan waktu ya, kesamaan waktu antara prediktor dan respon, yaitu dibedakan menjadi model statis dan model dinamis. Kemudian model yang dibedakan berdasarkan banyaknya persamaan ya. Kalau satu persamaan dalam model tunggal, kalau lebih dari satu persamaan adalah model sistem persamaan ya. Oke, itu sebagai gambaran dari materi yang akan kita pelajari di kelas ekonometrika ya. Oke, kembali ke rancangan pembelajaran tadi. Sudah terlihat kembali ya file Word. Nah, di sini ada ya di tengah semester ada bentuk evaluasi ETS dan di akhir semester ada bentuk evaluasi EAS ya. Nah, ini menjadi ya kedua komponen ini ETS dan EAS seperti biasa merupakan komponen terbesar evaluasi atau untuk penilaian ya. Dan nanti didukung oleh adanya kuis dan tugas ya dengan proporsi yang lebih di bawahnya ETS dan EAS gitu ya. Kemudian di awal kelas, di awal semester biasanya saya merefresh kembali bahwasanya Anda punya kewajiban untuk hadir di perkuliahan itu 80% ya dari jadwal secara keseluruhan karena itu terkait dengan aturan akademik ya. Saya kira Anda semua sudah paham ya, saya hanya sekedar merefresh saja. Kemudian apa yang perlu menjadi reminder bersama bahwa desanya di sini kita tidak hanya berusaha mendapatkan ilmu akademik saja, tapi juga harus diiringi dengan berusaha untuk ini ya menjaga attitude, termasuk salah satunya adalah terkait kejujuran ya. Jadi kejujuran ini adalah merupakan bagian penting ya, bagian penting dari kehidupan kita nanti di luar sana gitu yang selain kejujuran tentunya masih banyak hal lainnya lagi ya terkait attitude. Nah, itu yang perlu dijaga. Karena kalau kita tidak bisa menjaganya, maka ilmu akademik yang kita dapatkan pun menjadi tidak nampak gitu ya manfaatnya. Jadi keduanya harus seiring gitu ya. Termasuk tadi terkait disiplin untuk kehadiran ya memenuhi 80%, kemudian kehadiran di awal waktu ya. Dan hal-hal lain yang semacamnya. Jadi selain akademik kita perlu juga memupuk atau menjaga attitude kita ya sebaik-baiknya. Itu sama saja dengan kita membawa nama baik diri kita gitu ya. Kemudian, nah itu tadi materi-materinya ya untuk ekonometrika dalam satu semester ini. Mudah-mudahan nanti bisa sesuai dengan agenda yang diharapkan tadi ya. Kemudian untuk pustaka, yang utama yang kita gunakan adalah buku Gujarati ya, Basic Econometric. Nah, ini yang lainnya bisa digunakan sebagai buku lainnya sebagai penunjang, pendukung, termasuk juga dari sumber informasi yang lain ya selain buku ini ya. E-book Gujarati ini selain tersedia edisi 4 juga tersedia edisi 5 ya.
Jadi Anda bisa coba ini download, tapi nanti saya coba untuk upload juga di Classroom ya. Mbak, saya tunjukkan dulu bukunya. Bentar. Nah ini ya tampilannya buku Gujarati Basic Econometric untuk yang edisi 4. Di awal buku ya, ini bahas mereview regresi ya. Nah, memang regresi ini menjadi metode utama di ekonometrika. Ya, itu ini gambarannya. Oke, kemudian saya kira itu ya untuk rancangan pembelajaran ya ekonometrika pada semester ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa semua materi tersampaikan ya, bisa kita diskusikan. Tidak ada kendala yang berarti ya, termasuk tadi koneksi internet ya, dan juga kendala yang lainnya. Oke. Oke, bismillah kita masuk pada materi pendahuluan ya. Oke, kita masuk pada definisi ya, pengertian ekonometrik. Mungkin Anda punya ide ini secara bahasa itu ya. Artinya apa econometrics? Kira-kira. Di sini ada metrik, maaf. Ya, ada metrik, ada ekonomi ya, ekonomi. Metrik ini adalah pengukuran, kemudian di sini ada ekonomi, ada pengukuran terkait variabel ekonomi. Ya. Jadi ini kalau secara bahasa, definisi dasarnya dari ekonometri itu adalah economic measurement. Ya. Kemudian definisi selebihnya didefinisi oleh Tiner di sini, kemudian ada definisi oleh Samuelson, Koopman, dan Stone. Ya, kemudian definisi dari Goldberger, Dale, Havelmo. Nah, ini punya definisi yang kurang lebih sama ya. Jadi misalkan di sini untuk Tiner menyatakan bahwasanya ekonometrika itu adalah aplikasi statistik matematik pada data ekonomi untuk memberikan dukungan empiris ke model matematika ekonomi dan memperoleh hasil numerik. Ya, jadi di sini pada definisi ini
terlihat bahwasanya ekonometrika itu adalah merupakan integrasi dari beberapa bidang ilmu. Misalnya di sini ada statistik, matematika, ada bidang ilmu ekonomi, ya, ada bidang ilmu matematika ekonomi. Kemudian di sini dilakukan secara terukur, ya, secara terukur atau secara kuantitatif, ya, numerik. Definisi lainnya kurang lebih sama. Dari beberapa bidang ilmu, yaitu ilmu ekonomi, matematik, statistik, ya, inferensi. Kemudian Del, ini menyatakan ekonometrika itu adalah penetapan hukum ekonomi secara empiris. Jadi nanti kan kita pahami ya pada tahapan pemodelan ekonometrika, karena memang model regresi ya itu dibangun untuk menggambarkan hubungan kausal. Apa itu hubungan kausal? Hubungan sebab akibat. Nah, hubungan sebab akibat itu dilandasi oleh suatu konsep atau bidang ilmu yang relevan. Kalau terkait ekonomi, ya maka itu kita bicara yang menjadi landasan adalah hukum atau teori atau konsep ekonomi. Ya. Jadi di awal memodelkan tuh landasan kita adalah hukum, konsep atau teori ekonomi, gitu ya. Nah, tujuan kita di ekonometrika itu adalah untuk melakukan verifikasi ya secara empiris ya, melakukan evaluasi berdasarkan data. Ya, hukum ekonomi ini gitu ya. Nanti kan kita lihat lebih jelas pada tahapan pemodelan ekonometrika. Kemudian nah ini juga ada ya menyatakan konjungsi ya teori ekonomi dan pengukuran aktual. Jadi ini maksudnya pengukuran aktual itu berdasarkan data ya. Jadi kita melakukan evaluasi teori ekonomi berdasarkan data menggunakan metode statistik ya sebagai jembatannya. Jadi kalau kita rangkum ya secara visual, ekonometrika itu adalah merupakan integrasi dari setidaknya 4 bidang ilmu. Yang pertama adalah teori ekonomi, ya bidang teori ekonomi, bidang matematika ekonomi, bidang statistika ekonomi, bidang matematika statistik. Ya. Nah, integrasi yang terdiri dari empat bidang ilmu tadi itu dijelaskan lebih detail di sini ya di slide berikutnya ini. Jadi pada bidang teori ekonomi ini menghasilkan atau membuat pernyataan yang bersifat kualitatif. Perbedaannya bidang ilmu ekonomi ini dengan ekonometrik ya. Kalau ekonometrik itu memberikan ya verifikasi secara empiris ya terhadap teori ekonomi atau terhadap hukum ekonomi. Nanti gambaran lebih jelasnya ya pada bagian berikutnya. Kemudian bidang mathematical economics. Ini adalah bidang yang merumuskan ya pernyataan kualitatif tadi
yang dihasilkan oleh bidang teori ekonomi itu dirumuskan dalam bentuk persamaan matematis. Ya. Jadi persamaan matematis itu menerjemahkan tadi dari pernyataan ekonomi yang dihasilkan oleh bidang teori ekonomi. Di situ kemudian ini bidang statistika ekonomi. Itu ini berkaitan dengan tugasnya adalah melakukan eksplorasi atau deskripsi data menggunakan statistika deskriptif. Ya. Nah, jadi pengumpulan data, kemudian analisis secara deskriptif, ya akan digunakan untuk mengestimasi, ya, untuk mengestimasi atau melakukan analisis kuantitatif, ya, dengan menggunakan metode matematik statistik. Jadi rangkumannya di sini tadi beberapa bidang ilmu tadi menghasilkan model. Apa sih pengertian model secara umum? Arti bebas dari model. Jika Anda mendengar kata model, kira-kira definisi dari model itu apa? Definisikan secara bebas. Model itu apa? Bentuk tiruan Simulasi. gitu, Bu. Iya, salah. Bentuk apa? Bentuk tiruan. Bentuk tiruan. Ya, boleh. Yang lainnya? Terima kasih, Sasa. Yang lainnya? Simulasi, Bu. Simulasi. Ya, boleh. Patokan, Bu. Ya. Adelina. Iya, Patokan. Ya, boleh. Yang lainnya? Ya, model itu bisa berarti tadi patokan, kemudian bisa berupa simulasi, bisa berupa apa lagi? Apa tadi, Salsa? Bentuk tiruan, Bu. Bentuk tiruan. Jadi model ini adalah merupakan representasi, ya, sesuatu yang merupakan representasi dari kondisi yang sebenarnya, gitu kan? Jadi kalau kita bicara secara statistik itu kan ada populasi, nah ada sampel. Nah, sampel ini adalah diharapkan sebagai representasi, ya, representasi dari populasi. Tingkah, pola dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Ya, model juga bisa berarti pola, gitu kan? Pola, patokan, ya, tiruan tadi, simulasi, ya, artinya bukan bentuk yang sesungguhnya, ya, merupakan representasi, ya, model. Model ini merepresentasikan dari bentuk aslinya. Jadi kalau model, misalkan hubungan antar variabel, ya, ada fenomena di kondisi real, hubungan antar variabel itu kita tidak bisa akan mengalami kesulitan jika kita mengambil atau menganalisis secara keseluruhan, sehingga kita mengambil sampel untuk dimodelkan untuk sebagai representasi dari populasi. Oke, sebentar ya, Anda pahami, cermati dulu slide ini. Sebentar, saya ada tamu sebentar ya. Mohon maaf, sebentar.
Oke, kita lanjutkan ya. Terima kasih sudah menunggu. Tentunya tadi sudah menyimak ya. Ini tadi adalah rangkuman tadi beberapa bidang ilmu, di mana masing-masing bidang ilmu ini adalah memberikan kontribusi ya, memberikan kontribusi dalam ekonometrika. Jadi misalkan di sini teori ekonomi, bidang ilmu teori ekonomi. Ini menghasilkan model ekonomi ya. Kemudian bidang ilmu matematika ekonomi ini menghasilkan model matematik. Kemudian bidang statistika ekonomi ya. Ini mulai dari mengumpulkan sampai dengan deskripsi data menggunakan statistika deskriptif. Ya. Kemudian matematika statistik ini menghasilkan model statistik atau model ekonometrik ya, yang mana termasuk juga menyediakan bagaimana mengestimasi model statistik yang model ekonometrik tersebut ya. Jadi di sini yang dihasilkan itu adalah model statistik atau model ekonometrik. Dan menyediakan metode untuk mengestimasi model tersebut. Ya. Jadi secara keseluruhan definisi dan ruang lingkup yang sudah kita diskusikan di awal tadi itu menjadi satu definisi secara keseluruhan dari ekonometrika. Ya, jadi ekonometrika itu adalah metode pemodelan yang digunakan untuk verifikasi hukum ekonomi berdasarkan data. Ya. Jadi verifikasi ini maksudnya karena di awal tadi dari bidang teori ekonomi itu adalah menghasilkan model ekonomi. Model ekonomi tadi adalah merupakan landasan hubungan antar variabel ekonomi ya. Ini membicarakan hubungan antar variabel ekonomi. Jadi misalkan bagaimana hubungan antara income dengan konsumsi. Nah, itu ada landasannya, teori ekonominya atau hukum ekonominya, konsep ekonominya. Bagaimana? Apakah income dengan konsumsi itu berbanding lurus? Hubungannya kalau berbanding lurus berarti koefisien korelasinya tandanya apa? Positif atau negatif? Rho itu kan range-nya antara apa? -1 sampai dengan 1. Nah, kalau antara income dengan konsumsi itu contohnya itu adalah berbanding lurus, maka dia arah hubungannya adalah positif. Arah hubungannya adalah positif ya. Jadi di sini kita sudah punya landasan di awal ya, yang kita jadikan pijakan untuk verifikasi nanti ketika kita sudah punya data gitu ya. Jadi ini tadi kan dari bidang matematika statistik itu merumuskan model statistik yang akan diestimasi berdasarkan data yang dikumpulkan oleh bidang statistika ekonomi ya. Nah, dari hasil estimasinya tentu yang diharapkan bisa menjelaskan tadi pengaruh dari income terhadap konsumsi. Bagaimana pengaruhnya atau bagaimana bentuk hubungannya, positif atau negatif. Ya, jika positif, maka kita verifikasi sebagai sesuai dengan hukum ekonomi atau sesuai secara ekonomi, gitu ya. Ya, makanya di sini ada istilah verifikasi ya. Di akhir pemodelan ekonometrika itu kita
memverifikasi atau mengevaluasi hukum ekonomi berdasarkan data sampel. Ya. Nah, metode yang digunakan untuk memodelkan itu integrasi dari beberapa bidang ilmu, ya, bidang matematik statistik, bidang statistika ekonomi, bidang matematika ekonomi, dan bidang ilmu ekonomi. Ya. Jadi ini tujuannya. Ruang lingkup, ya, ruang lingkup definisi dan ruang lingkup dari ekonometrika. Jadi ruang lingkupnya ekonometrika itu integrasi dari 4 bidang ilmu. Kemudian definisinya adalah metode pemodelan yang digunakan untuk verifikasi hukum ekonomi berdasarkan data. Sehingga kita tahu bahwa di sini tujuannya ekonometrika itu adalah untuk mengestimasi model ekonometrik yang digunakan untuk verifikasi hukum ekonomi berdasarkan data sampel. Oke, sekarang kita menuliskan kembali ya, beberapa macam model yang dihasilkan tadi dari beberapa bidang ilmu. Model ekonomi tadi dihasilkan dari bidang ilmu apa? Teori ekonomi. Ya, teori ekonomi. Model matematik dihasilkan oleh bidang ilmu? Matematika ekonomi. Ya, matematika ekonomi. Model statistik dihasilkan oleh bidang? Matematika statistika. Ya, matematika statistika. Oke. Dari ketiga macam model itu, tentunya kita bisa melihat gitu ya, persamaan ataupun perbedaan di antara ketiga macam model tersebut. Antara model ekonomi ya, dengan model matematik dan model statistik ya, kita bisa melihat di situ perbedaannya apa. Kalau model ekonomi itu bersifat kualitatif, ya, merupakan model verbal. Maksudnya bagaimana? Ya, pernyataan ataupun hukum ekonomi itu kan berupa pernyataan ya, berupa kalimat gitu ya. Jadi misalkan meningkatnya konsumsi itu seiring dengan meningkatnya income. Nah, itu kan suatu pernyataan ya, suatu teori ekonomi. Nah, itu berupa kalimat ya. Berarti bersifat kualitatif gitu ya. Bersifat verbal ya. Model ekonomi itu seperti itu sifatnya. Berbeda dengan model matematik ataupun model statistik. Keduanya sama-sama bersifat kuantitatif ya. Sama-sama bentuk modelnya adalah model aljabar atau simbolik ya kan, berupa persamaan kan. Beda dengan model ekonomi ya, sifatnya adalah merupakan model verbal ya. Model verbal, model bahasa gitu ya, model pernyataan, model hukum ekonomi gitu ya. Kalau matematik versus statistik, ya, ini dibedakan atas ini, yang satunya adalah bersifat deterministik dan satunya adalah probabilistik. Kalau digambarkan, misalkan contohnya adalah dari model ekonomi tadi, yang merupakan model verbal tadi, peningkatan konsumsi itu seiring dengan peningkatan income ya. Maka jika income-nya meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Nah, gitu ya. Nah, ini merupakan model ekonomi. Nah, berdasarkan model ekonomi itu akan dibangun model matematik.
Ya, model matematik itu sifatnya adalah kuantitatif deterministik. Jadi ini konsumsi itu sama dengan, ya tulis saja beta 0 plus, ya kalau dari sini kan pernyataan ini menunjukkan bahwasanya hubungan antara kedua variabel income dengan konsumsi itu adalah berbanding lurus. Jadi di sini diasumsikan keduanya itu punya hubungan secara linear gitu, yang dirumuskan dalam bentuk model. Nah, hubungannya adalah bersifat kausal gitu ya. Jika income meningkat, maka konsumsi meningkat. Beta 0, beta 1, income. Deterministik ya. Jadi sesuai dengan matematika itu adalah ilmu pasti ya, tidak mengakomodasi adanya error ya dalam pemodelan. Nah, berbeda dengan model statistik, sifatnya adalah probabilistik, sehingga dalam rumusan model statistik di sini ditambahkan error gitu ya. Nah, tambahkan error di sini. Nah, ini adalah perbedaan di antara ketiganya. Tapi di sini model ekonomi dan model matematik itu adalah merupakan bagian tahapan dari pemodelan ekonometrika, gitu ya. Jadi walaupun di sini ada perbedaan, tapi yang merupakan bagian atau merupakan tahapan dalam pemodelan ekonometrika. Jadi sebelum kita membentuk model statistik atau model ekonometrika, maka awalnya kita harus membentuk model ekonomi, ya. Ya. Dengan kata lain, kita harus mencari dulu landasan ekonominya bahwa antar variabel tersebut adalah saling berhubungan secara kausal. Jadi baru bisa dimodelkan. Itu adalah syarat dari kita memodelkan regresi. Ya, tidak sembarang ada dua kelompok data, kemudian kita bisa regresikan ya. Kalau tidak ada kausalitas di antara variabel tersebut, tidak ada hubungan sebab akibat di antara variabel tersebut. Jadi apapun variabelnya, khususnya kalau di ekonometrika ini harus variabel ekonomi ya, harus punya landasan yang menyatakan kausalitas hubungan di antara variabel tersebut, sehingga baru bisa dimodelkan. Jadi tidak sembarang ada data kemudian dimodelkan ya. Nah, setelah dapat ini landasan secara ekonominya, maka dirumuskan ya bentuk modelnya secara matematik dirumuskan. Ya. Dan kemudian bentuk model matematiknya dilengkapi dalam bentuk model statistik atau model ekonometri. Sehingga dari setidaknya ketiga macam model ini, model ekonometrik itu termasuk model statistik ya. Di model statistik itu diperoleh dengan menentukan model ekonomi, kemudian berdasarkan model ekonomi ditentukan model matematik, dan baru diperoleh model statistik ya. Di model ekonometrik itu adalah termasuk model statistik. Oke, nanti di kelas ini kita lebih banyak ke terapan ya. Jadi merupakan mata kuliah terapan seperti halnya mata kuliah regresi ya, yang juga merupakan mata kuliah terapan. Dalam artian ya, mata kuliah ekonometrika ini ya lebih banyak ya menggunakan metode yang sudah ada. Nah, utamanya adalah metode regresi. Jadi bukan merupakan mata kuliah teori sebagaimana halnya teori peluang ataupun matematik statistik, di mana di situ
lebih banyak berkaitan dengan teori ataupun pengembangan teori, pengembangan metode, atau penyediaan formula, atau pembuktian derivasi distribusi, gitu ya. Jadi kalau metrika ini lebih ke terapan, sebagaimana halnya regresi. Jadi terapan untuk memodelkan hubungan antar variabel ekonomi. Jadi penekanannya di sini adalah pada interpretasi hubungan antar variabel ekonomi. Itu ya. Oke. Jadi kalau didetailkan di sini ya. Nanti kita lebih banyak di sini di terapannya. Kemudian untuk metode estimasinya, metode estimasi parameter regresi itu ada yang paling dasar yang kita gunakan adalah metode apa untuk estimasi? Nah, itu termasuk metode klasik. Metode ordinary least square ya. Metode estimasi parameter regresi yang paling dasar metode ordinary least square ya. Kemudian metode estimasi apa lagi yang bisa untuk mengestimasi parameter model regresi? Metode maksimum likelihood. Nah, dulu di kelas regresi kita sudah belajar ya. Nanti coba kita review sedikit. OLS itu bagaimana? Apa prinsip OLS dalam mendapatkan estimasi parameter model regresi? Jadi kalau kita punya model, misalkan bentuk sederhananya linear sederhana, beta 0 plus beta 1x plus error. Errornya di sini sama dengan y min beta 0 plus beta 1x. OLS adalah minimum sum square error. Karena sum square errornya adalah sama dengan sigma EI kuadrat. Nah, bagaimana cara meminimumkannya? Ini diturunkan terhadap parameternya, kemudian disama dengankan 0, sehingga kita dapat beta C top itu ringkasnya. Kalau maksimum likelihood, gimana prinsipnya untuk dapat estimasi parameter model? Berdasarkan fungsi likelihood. L dari sampel random X1, X2 sampai dengan Xn itu adalah sama dengan perkalian dari fungsi distribusi probabilitas. Misalkan ini diambil dari fungsi distribusi probabilitas Y gitu ya. Y ini distribusinya adalah normal. Rata-ratanya ekspektasi Y. Ini konstanta, berarti ekspektasi konstanta sama dengan konstanta itu sendiri. Ekspektasi error atau rata-rata error adalah sama dengan 0. Jadi rata-ratanya sama dengan beta 0 plus beta 1x. Tuh, variannya bagaimana varian Y? Varian konstanta adalah sama dengan 0. Ya kan disebut konstanta. X adalah fixed variable. Itu pula dengan beta 0, beta 1. Seperti konstanta ya, sebagai konstanta. Jadi varian konstanta adalah 0. Varian error sama dengan
Terkait asumsi identik adalah sama dengan sigma kuadrat. Varian EI adalah sama dengan sigma kuadrat. Jadi nanti dimasukkan ke sini, ya kemudian kita turunkan ya dari perkalian ini, dari fungsi likelihood ini, fungsinya kita turunkan terhadap beta. Beta J sama dengan 0. Kita dapat beta J topi. Biasanya sebelumnya untuk memudahkan turunan ini dilenkan terlebih dahulu fungsi likelihood-nya. Nah, kalau metode Bayesian ini adalah metode estimasi berdasarkan conditional probability. Jadi ada prior probability sehingga nanti ada posterior probability. Itu ya. Jadi itu adalah beberapa metode estimasi yang biasanya digunakan pada analisis regresi. Oke, itu sudah cukup untuk definisi dan ruang lingkup ekonometrika. Kita lanjut pada metodologi ya, penelitian atau pemodelan ekonometrika. Sebelumnya mungkin ada yang perlu diperjelas terkait tadi definisi dan ruang lingkup ekonometrika. Belum ada, Bu. Belum ada ya. Oke, sementara belum ada. Oke, nanti bisa menyusul. Kalau tidak pada pertemuan ini, mungkin pada pertemuan berikutnya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke metodologi penelitian atau pemodelan ekonometrika. Ya, ini kurang lebih sama ya, seperti tahapan pemodelan regresi yang sudah kita pelajari di kelas analisis regresi. Cuma di sini ada penekanan itu tadi ya terkait interpretasi variabel ekonomi. Jadi tahapan yang paling awal tadi adalah penentuan model ekonomi ya. Penentuan model ekonomi, kemudian penentuan ya bentuk spesifikasi dari model matematik, kemudian bentuk spesifikasi dari model statistik atau ekonometrik. Kita menentukan model populasinya, kemudian kita kumpulkan data. Nah, kita estimasi tadi model populasi dari model statistik atau ekonometrik tadi berdasarkan data tersebut. Nah, sehingga kita peroleh estimasinya, kemudian kita evaluasi atau kita verifikasi. Ya, dalamnya nanti meliputi setidaknya ada 3 kriteria ya. Kriteria ekonometrik ya, kemudian kriteria ekonomi, kemudian kriteria statistik. Nanti akan kita lihat detail pada bagian hipotesis testing. Ya, pemenuhannya bisa dilakukan dengan pengujian ya. Di sini dituliskan sebagai hipotesis testing. Kemudian jika memenuhi hasil evaluasinya, maka kita bisa tujukan untuk interpretasi atau prediksi. Dan yang terakhir di sini kita bisa manfaatkan estimasi model ekonometrik itu sebagai dasar untuk penentuan kebijakan. Ya. Jadi secara ini secara visualnya ya. Secara visualnya ini tadi ya. Jadi tahapannya mulai dari economic teori bidang
teori ekonomi, menghasilkan model ekonomi, dari model ekonomi menghasilkan model matematik, dari model matematik diperoleh model ekonometrik, kemudian sudah dikumpulkan data. Ini berdasarkan data dilakukan estimasi, dievaluasi, ya, diverifikasi. Jika tidak sesuai, maka kita kembali merumuskan sejak awal. Mungkin pengambilan datanya ya diperbaiki ataupun ditambah. Nah, kemudian kita rumuskan kembali ini model ekonometriknya berdasarkan model ekonomi dan model matematik, gitu ya. Selanjutnya untuk kemudian kita tujukan untuk interpretasi, prediksi, dan dasar kebijakan. Ini secara visualnya. Nah, kemudian tadi bentuk 8 tahapan tadi dari metodologi pemodelan ekonometrika tadi bisa kita ringkas dalam keempat tahapan ini. Bisa diringkas dalam keempat tahapan ini. Yaitu yang pertama spesifikasi model ekonometrik. Nah, dalam menentukan spesifikasi model ekonometrik ini sudah include di dalamnya tadi apa? Sebelum mendapatkan model ekonometrik, maka di awal kita harus apa? Menentukan Nah, berdasarkan model ekonomi, kita menentukan model matematik. Nah, berdasarkan model matematik, kita menentukan model ekonometrik, gitu ya. Jadi di dalamnya itu mencakup 3 tahapan tadi, yang dari 8 tahap 3 tahapan, termasuk penentuan model ekonometrik. Nah, selanjutnya estimasi model ekonometrik. Nah, untuk estimasi kita perlu apa? Perlu data, ya. Nah, jadi ini ada 2 tahapan. Jadi data, pengambilan data ini oleh bidang statistik ekonomi, ya. Kemudian baru kita estimasi ya berdasarkan data tersebut. Kemudian kita lakukan verifikasi, ya. Verifikasi hasil estimasinya berdasarkan 3 kriteria, ekonometrika, ekonomi, dan statistika. Nanti akan kita lihat detailnya. Nah, setelah memenuhi hasil evaluasi, maka kita bisa gunakan model tersebut, yaitu untuk interpretasi, prediksi, dan kita manfaatkan sebagai dasar untuk penentu kebijakan. Oke, sekarang kita lihat lebih detail ya pada setiap tahapan tersebut. Ini tadi, dalam spesifikasi model ekonometrik itu meliputi ini, penentuan model ekonomi. Ya, model dari model ekonomi itu kita bisa menentukan variabel apa saja yang terlibat dalam pemodelan dan landasannya, dan menentukan respon dan prediktor, mengetahui sign dan magnitude hubungan antar variabel. Nah, sekarang model ekonominya ya kita lihat contohnya. Model ekonominya adalah dinyatakan dalam bentuk teori konsumsi, ya, teori konsumsi oleh Keynes, ya. Jadi ini pernyataan dari Keynes. Pernyataan ini merupakan model ekonomi. Model ekonomi itu sifatnya adalah kualitatif atau merupakan model verbal, itu ya berupa kalimat, ya, berupa kalimat. Keynes menyatakan bahwa konsumsi meningkat itu seiring dengan peningkatan pendapatan. Tapi peningkatan konsumsi tidak sebanyak peningkatan pendapatan. Ya, artinya di sini ada
magnitude ya, ada besaran di sini disebut sebagai marginal propensity to consume, MPC ya. Ini mengukur laju perubahan konsumsi untuk perubahan dalam unit pendapatan itu lebih besar dari 0 tetapi kurang dari 1. Dari model ekonomi ini diharapkan kita bisa menentukan variabel apa saja yang terlibat di dalam model ekonomi tersebut. Menentukan mana yang sebagai respon, mana yang sebagai prediktor. Mengetahui sign dan magnitude hubungan antar variabel. Oke, dalam pernyataan Keynes ini di dalamnya meliputi variabel apa saja? Variabel konsumsi dan variabel pendapat. Ya, variabel konsumsi dan variabel pendapatan. Jadi kita sudah punya landasan hubungan antar variabel konsumsi dan variabel pendapatan. Di mana konsumsi meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Mana yang sebagai respon, mana yang sebagai prediktor antara pendapatan dengan konsumsi. Yang menjamin hubungan kausalitas itu kan berarti harus ada prediktor sebagai sebab dan respon sebagai akibat, gitu kan. Karena regresi ini termasuk dari bagian metode dependence atau metode supervise. Itu kan metode yang digunakan untuk menganalisis sekumpulan variabel di mana terdapat respon dan juga selebihnya adalah prediktor gitu ya dari sekumpulan variabel tersebut. Oke, jadi prediktornya adalah pendapatan ya. Kemudian konsumsi sebagai variabel respon. Ya, kalau kita dapat uang saku tambahan, biasanya kita belanja lebih banyak, bukan? Ya. Oke, itu kita berdasarkan ini sudah kita ketahui variabel apa saja dan menentukan respon dan prediktornya. Kemudian apa lagi? Mengetahui sign ya dan magnitude ya. Jadi di antara keduanya ini sign yang selalu muncul gitu ya dari hukum ekonomi. Kalau magnitude ini tidak selalu muncul dari hukum atau teori dari konsep ekonomi itu tidak selalu muncul. Ya, berbeda dengan sign. Sign ini selalu muncul dari setiap bisa kita baca ya dari setiap hukum atau teori atau konsep ekonomi. Sign itu bisa kita terjemahkan dari kalimat ini di atas. Konsumsi meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Ini berarti hubungan yang berbanding lurus, ya gitu. Kalau koefisien korelasi tandanya apa? Positif apa negatif? Positif. Ya, positif. Ya, jika pendapatan meningkat, maka konsumsi meningkat. Berarti nanti tanda atau sign yang diharapkan dari estimasi parameter model regresinya adalah positif. Ya, tadi misalnya postulasi model atau model statistik yang harus kita estimasi adalah
konsumsi, beta 0 plus beta 1 income plus error. Berdasarkan teori konsumsi Keynes ini, beta 1 yang diharapkan adalah bertanda atau mempunyai sign positif. Beta 1, 0. Tapi nilai positif dari beta 1 atau tanda positif dari beta 1 ini mempunyai batasan. Dibatasi oleh magnitude ini. Ya. Batasi oleh magnitude, di mana magnitude-nya ya, MPC di sini adalah beta 1 yang dimaksud di sini ya. Jadi di sini beta 1 atau MPC-nya itu berada pada interval 0, 1. Jadi positif, tapi berada di antara 0 dan 1. Jadi ini sign, ini besaran. Nah, ini nanti sebagai landasan verifikasi kita, ketika kita sudah sudah mendapatkan hasil estimasi modelnya, kita cek apakah sesuai dengan teori atau model ekonominya gitu ya. Bahwasanya beta 1 itu harus positif dan beta 1 itu besarannya harus berada di antara 0 dan 1. Nah, ini nanti yang akan kita verifikasi gitu ya. Akan kita verifikasi. Dan di fungsi konsumsi ini ada batasan besaran di sini ya. Cuman di fungsi yang lain, di fungsi selain konsumsi, ya, tidak selalu ada batasan terkait besaran ini. Yang selalu ada itu adalah sign. Tuh ya. Dia di sini MPC. Dari pernyataan ini bisa Anda terjemahkan formula untuk MPC itu adalah apa? MPC mengukur laju perubahan konsumsi untuk perubahan dalam unit pendapatan. Nilai atau besaran untuk MPC itu berada pada interval 0 dan 1. Kira-kira bagaimana rumusnya? Mungkin perubahan konsumsi per perubahan pendapatan, Bu. Ya, makasih Fitria. Di perubahan itu ya. Perubahan kita wakilkan pada delta gitu ya. Perubahan konsumsi per perubahan pendapatan ya. Nah, MPC berada di antara 0 dan 1. Jika MPC ini mendekati 1, kapan itu terjadi? Atau jika MPC mendekati 1, itu artinya apa? Kapan mendekati 1 MPC? Jika keduanya ini hampir mendekati ya. Jika perubahan konsumsi itu hampir sama atau sama dengan perubahan income. Tapi itu kan tidak. Di sini sudah dinyatakan bahwa peningkatan konsumsi itu tidak sebanyak peningkatan pendapatan. Yang kondisi idealnya seperti itu. Artinya rasio dari konsumsi, perubahan konsumsi dengan perubahan income itu mendekati 1. Kapan itu?
Ya otomatis jika perubahan konsumsi itu mendekati income itu ya secara nggak langsung tadi sudah disebutkan ya. Itu artinya apa? Belanja atau yang kita keluarkan itu hampir mendekati pendapatan yang kita terima nominalnya. Ya enggak? Itu berarti savingnya bagaimana? Makin mendekati 0, Bu. Ya, savingnya mendekati 0 atau savingnya relatif kecil. Nah, itu berbeda apabila MPC itu mendekati 0. Kapan itu MPC mendekati 0? Jika perubahan konsumsi itu jauh lebih kecil daripada perubahan income. Dalam artian savingnya relatif besar. Ya, relatif besar, relatif banyak. Nah, gitu ya. Jadi ini termasuk apa yang menjadi kekhususan dari ekonometrika daripada pemodelan regresi yang kita pelajari di kelas analisis regresi, yaitu penekanan pada interpretasi yang terkait variabel ekonomi. Oke, itu sudah jelas ya. Jadi ini langkah pertama adalah menentukan model ekonomi. Dari model ekonomi itu kita menentukan variabel yang terlibat, ya, menentukan mana yang respon, mana yang prediktor, kemudian menentukan tadi sign dan magnitude sebagai dasar kita melakukan verifikasi nanti di akhir tahapan pemodelan, gitu ya. Selanjutnya apa? Berdasarkan model ekonomi itu ditentukan model matematik. Ya, ini dan baru ditentukan model statistik. Nah, ini model matematiknya. Itu ya, tanpa error. Nah, ini nggak tahu ini sign sekaligus magnitude ya. Jadi sign-nya itu beta 2 positif tapi berada pada interval dibatasi. Beta 2 kurang dari 1 atau beta 2 berada pada interval 0, 1. Ini adalah model matematiknya berdasarkan model ekonomi tadi. Nah, kemudian ditentukan model ekonometrik, ya. Ditentukan model ekonometrik. Nah, di sini sudah mengakomodasi error. Ya, U di sini adalah error, ya. Jadi kalau di sini ada indeks 1 ya, dimulai dari indeks 1 itu karena mengambil dari buku Gujarati ya. Jadi Gujarati itu indeks parameter model regresinya tidak dimulai dari 0 ya. Seperti halnya dari buku regresi Draper and Smith. Tapi dimulai dari 1. Itu ya, 1, 2 dan seterusnya. Nah, yang penting di sini adalah memahami gitu ya. Beta 0 di buku regresi Draper Smith itu sama dengan beta 1 di buku Gujarati, yaitu sama-sama intercept. Itu ya, sama-sama intercept tuh. Konstanta ya. Baru kemudian kita kumpulkan data ya. Kumpulkan data, kemudian kita estimasi. Nah, data itu ada beberapa macam bentuk data. Data cross section, data time series, data pool. Mana di antara 3 data ini yang Anda kenal? Itu adalah macam-macam data berdasarkan cara pengumpulannya ya. Berdasarkan pengumpulannya. Data cross section, pernah dengar istilah data cross section?
Belum. Data time series? Sudah, Ibu. Ya, saya kira sudah kan semester 6 sudah mengambil analisis time series ya. Yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan urutan waktu ya. Bisa tahunan, bisa harian gitu ya. Bisa apa? Quarterly ya. 3 bulan sekali dan seterusnya. Nah, yang penting intinya itu adalah data yang dikumpulkan berdasarkan urutan waktu ya. Data pool, itu contohnya salah satunya adalah data panel. Ini adalah gabungan dari data cross section dan data time series ya, data panel. Nah, kalau data cross section berbeda dengan data time series. Kalau time series itu datanya itu dikumpulkan berdasarkan urutan waktu, kalau cross section itu data kumpulan data yang diperoleh pada waktu yang sama. Jadi unit observasinya bisa berupa kabupaten misalkan ya. Biasanya lokasi gitu ya observasinya. Bisa kabupaten, bisa negara bagian gitu ya. Jadi misalkan punya bayangan enggak ini apa? Cross section. Anda sebenarnya sudah mengenal gitu ya data cross section, tapi mungkin belum mengenal istilahnya gitu ya. Kalau struktur datanya saya kira Anda sudah pernah mengenal ya. Jadi contohnya misalkan diambil data tahun 2020. Misalkan data pendapatan daerah. Pendapatan daerah di Jawa Timur. Misalnya di sini kabupaten 1, 2, kemudian ada kota gitu ya sampai dengan 37. 37 kabupaten kota. Nah, ini kan waktunya sama ya. Tahun gitu ya. Jadi data ke-37 kabupaten ini diambil pada tahun yang sama. Ini datanya bisa berupa 1 variabel, 2 variabel. Itu ya. Bebas. Yang penting data itu diambil dari tahun yang sama. Itu berbeda dengan data time series. Data time series itu data berdasarkan urutan waktu. Misalnya data pendapatan. Data dari misalkan 20 tahun terakhir. Misalnya dari mulai 2000, 2001, 2002, sampai dengan misalkan 2020. Nah, ini kan data urutan waktu. Jadi T-nya 1, 2, 3 gitu ya. Sampai dengan 21 misalkan. Nah, ini dicatat pendapatan daerahnya di mana? Misalkan data Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2000 berapa gitu ya. Untuk tahun 2001 berapa? Nah, ini data time series. Sama. Terlihat kan perbedaannya dibandingkan di sini yang hanya satu waktu ya. Nah, kalau data pool gabungan dari keduanya, cross section dan time series. Jadi misalkan di sini 19 berapa ya? 2019 gitu ya.
tahun 2019. Nah, ini untuk 37 kabupaten itu dicatat. 2018. Nah, ini kan time series-nya. Nah, sementara ini adalah cross section-nya ya. Ini adalah cross section. Jadi data panel itu bentuk data yang dikumpulkan merupakan gabungan dari data cross section dan time series. Ya. Bisa dipahami ya sampai di sini? Perbedaan di antara ketiga macam data tersebut. Nah, nanti dari data ini kita estimasi modelnya. Hasil estimasinya ini estimasi model ekonometriknya diperoleh ini. Kemudian nanti akan dievaluasi. Berdasarkan beberapa kriteria. Ya. Ini ada kriteria ekonometrik, ya. Asumsinya bagaimana, terpenuhi atau belum, ya. Kriteria ekonomi. Jadi asumsinya itu ada berapa regresi? Ada asumsi identik, ya. Asumsi independen, asumsi distribusi normal, itu terkait asumsi residual. Kemudian satu lagi asumsi yang terkait prediktor. Multikolinearitas. Nah, tidak terjadi multikolinearitas, itu ya. Nah, itu bisa kita deteksi dan bisa kita uji ya pemenuhan asumsinya. Kemudian kriteria ekonomi kita cek sign dan magnitude-nya. Jadi dari model ini 0,72 positif dan berada pada interval 0 dan 1. Oh, berarti sesuai dengan tadi model ekonominya Keynes tadi, sesuai gitu ya. Nah, itu ya salah satu bentuk verifikasinya seperti itu. Jadi sign-nya positif di sini. Sign-nya positif dan berada di antara magnitude-nya atau besarannya berada di antara 0 dan 1. Nah, begitu ya cara verifikasi untuk kriteria ekonomi. Kemudian kriteria statistika. Nah, itu signifikansi dari parameter model. Kemudian kebaikan koefisien determinasi. Jadi kita cek gitu ya, signifikansi dari parameter modelnya dan kebaikan modelnya. Jadi kebaikannya bisa dicek dari koefisien determinasi. Nah, bisa diuji ya, pengecek pemenuhan ini, verifikasi ini bisa melalui pengujian. Memang diharapkan melalui pengujian supaya sifatnya lebih objektif. Nah, jika sudah memenuhi tadi hasil evaluasinya, bisa kita gunakan untuk interpretasi. Interpretasi tadi kita lihat ya, untuk setiap peningkatan pendapatan sebesar $1, maka pengeluaran atau konsumsi itu meningkat sekitar 72 sen itu ya secara rata-rata. Nah, ini interpretasi umum dari sebuah model regresi ya, interpretasi standar. Kemudian bisa kita gunakan untuk prediksi. Bisa untuk kontrol atau evaluasi kebijakan. Jadi misal di sini, ya ini biasa ya, jika X-nya ditentukan suatu nilai, ya, income-nya berapa, maka kita bisa estimasi atau prediksi berapa ini konsumsinya, gini 4.084, ya. Kemudian dari model ini juga kita bisa interpretasikan income multiplier-nya. Jadi kalau kita interpretasikan
Untuk setiap peningkatan pendapatan, satu pendapatan, maka konsumsi akan meningkat secara rata-rata sebanyak 72 sen. Itu artinya interpretasi standar tadi menjelaskan bagaimana besar pengaruh dari pendapatan terhadap konsumsi. Nah, kalau income multiplier itu menjelaskan bagaimana pengaruh konsumsi terhadap income, ya. Jadi misalkan di sini penurunan atau kenaikan 1 US dollar dalam investasi. Investasi ini maksudnya konsumsi ya. Maka akan menyebabkan penurunan atau kenaikan 3,57 dolar dalam pendapatan. Jadi ini kebalikannya gitu ya. Dari respon ya. Dari respon ke prediktor. Berkebalikan dari interpretasi yang biasanya ya, atau interpretasi standar. Terakhir untuk kebijakan. Ya, contohnya misalkan belanja untuk kebutuhan tuh dianggarkan. Ya, kalau tadi kan yang ditentukan adalah pendapatannya ya, pendapatan sekian, maka belanjanya sekian. Nah, kalau ini kebalikannya. Belanja kebutuhannya 4.000. Berarti berapa pendapatannya yang harus disediakan? Nah, 5.882. Nah, seperti negara kita, anggaran belanja itu ditentukan ya tiap tahun. Anggaran belanja sekian. Maka sumber pendapatan harus disediakan sekian gitu ya. Sumber pendapatan itu salah satunya dari pajak gitu ya. Perolehan pajak itu ditarget berapa. Ya. Itu merupakan bagian dari di sini. Tuh kan. Nah, ini kan mempengaruhi ya, bisa sebagai dasar gitu ya pengambilan kebijakan. Bahwasanya sumber pendapatan atau pendapatan, nilai pendapatan itu harus disiapkan sekian. Maka kebijakannya seperti apa supaya pendapatan ini terpenuhi gitu kan. Itu tadi yang dibilang sebagai dasar kebijakan. Oke. Saya kira itu untuk materi awal pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan mungkin ada yang mau disampaikan atau mau diperjelas atau didiskusikan. Bu, permisi. Saya Yes, itu Ibu terlambat absen, Ibu nggak bisa kode presensinya. Oh, ya. Yang berikutnya mesti ini ya, lebih awal lagi untuk absen ya. Begitu masuk absen ya. Iya Ibu, baik Ibu. Bisa saya bantu. Tapi berikutnya, tolong ini ya kerjasamanya supaya absen lebih awal. Jadi Anda join lebih awal. Yang lainnya? Sementara cukup dulu. Bisa saya akhiri? Cukup. Oke. Bisa, Bu. Oke, bisa diakhiri ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, saya ada salah hilaf dan kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian semuanya ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada jadwal pertemuan yang akan datang yang minggu depan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saya tutup ya.